Hai anak umatku dan cucu-cucuku semua, saya tidak bisa nolong karena saya punya dosa dengan Allah dan saya punya salah dengan Allah. Maka mintalah pertolongan kepada nabi yang lain. Saya tidak bisa menolongnya. Saya dulu di surga enak betul saya, tapi begitu digoda oleh Allah, diuji, kamu tetap berada di surga, tapi jangan sampailah kamu memakan buah khuldi yang ditawarkannya oleh setan. Maka saya tergoda, saya keluar dari surga dan masuk ke dalam bumi negeri dunia ini. Maka saya punya salah dan dosa kepada Allah. Saya tidak bisa. Ketemu Nabiullah Nuh, jerit lagi seluruh jagat, ya Nabiullah Nuh, kami mau kemana ya Nuh? Tolong bantu saya. Yang judi, yang ahli zina, yang ini korupsi, yang cuma pokoknya semua sesuai dengan amal perbuatan nyari itu. Yang ahli sholat, ahli rukuk campur babur sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang jalan dengan ngesot dan segalanya. Kata Nabi Allah Nuh, wahai umatku, saya nggak bisa nolong kamu. Mintalah pertolongan kepada nabi yang lain. Saya dulu punya salah sama Allah. Saya memperjuangkan ajaran Allah. Bertahun-tahun umatku saya ajak menyembah kepada Allah. Hanya segelintir yang mau. Bahkan anakku Kan'an, dia kafir dan dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pada waktu itu, wahai umatku, salah kepada Allah. Saya tidak sabar, maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, negeriku ini hendaknya engkau berikan azab. Berikan azab dan hancurkan negeri ini dengan banjir bandang yang kuat dan kemudian habis pada masa itu. Saya punya dosa dan saya tidak sabar dan saya punya salah, maka saya tidak bisa membantu. Terus berjalan 500 tahun. Terakhir ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa Nabiullah, saya ini mau kemana? Mohon pertolongan. Saya sudah capek ya Isa, kemana saya ini? Begitu kata Nabiullah Isa, wahai umatku, saya tidak bisa bantu engkau. Saya dulu adalah nabi biasa, tapi umatku selalu menyembah kepadaku seolah-olah aku seperti Tuhan dan berkuasa. Maka saya tidak mampu dan sekaligus saya punya salah dengan Allah. Maka didambakan itu, maka saya tidak bisa membantumu dan tidak bisa menolong. Terakhir Nabi Isa inilah ada gambar. Wahai umat sejagat, ingat kamu Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Masya Allah Pak, kita semua yang sekarang di lorong-lorong ini begitu dengar Nabiullah Isa, kamu ingat Nabiullah akhir zaman, wahai umat manusia sejagat namanya Muhammad. Kita ingat semua Pak. Kita duduk malam ini, Masya Allah, nanti di sana ingat, ya Allah. Maka semua berkata, mari kita minta pertolongan kepada Nabiullah Muhammad. Dia berjalan ratusan tahun. Begitu jumpa kepada Nabi dengan bendera yang begitu bersih, dia berkata, kafa ya ummati, duduklah dan istirahatlah. Yang tukang maling, yang tukang judi, yang tukang zina, yang dosanya banyak, segalanya semuanya bisa istirahat dan berhenti siksaan Allah. Nabiullah suruh berhenti. Berhentilah, sebentar lagi engkau akan diprosesnya. Jadi kita ini nanti Pak, kalau sudah berjalan begitu ketemu Nabiullah bisa istirahat. Masya Allah, semua berkata, saya menyesal pada waktu itu mengapa saya tidak ikut ajaranmu ya Muhammad. Saya tidak mengikuti perilakumu ya Muhammad. Saya sengsara melihat kondisi seperti ini. Saya disiksa oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan. Saya sakit dan saya sedih. Tapi begitu jumpa denganmu, saya bisa istirahat. Tapi nanti setelah istirahat, Allah akan membagikan buku kitabnya, kata Nabiullah Muhammad. Semua umat sejagat, sebentar lagi malaikat Raqib dan Atid akan membagikan buku amal perbuatan waktu kamu di muka bumi. Jadi dibagikan Pak. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan dibagikan. Dibagi satu-satu. Begitu sudah selesai dibagi, kata Nabiullah, umatku sejagat, Iqra kitabaka,
baca masing-masing. Nggak ada yang salah Bapak Ibu, nggak ada yang meleset. Tanggal sekian saya ini, tanggal sekian saya ini, bulan ini saya ini, nggak ada satupun yang meleset. Semua diakui salah dan dosa. Selesai itu barulah diwazan dan ditimbang perbuatan amalnya. Nabiullah Muhammad SAW berkata, selesai ini maka yang berbuat tidak baik sesuai dengan amal perbuatannya maka akan kembali seperti ini. Orang-orang yang cinta kepadaku, orang-orang yang ingat kepadaku, orang-orang yang mengikuti ajaranku, itulah orang-orang yang akan memberikan syafaat dan aku berikan syafaat, nanti tempatnya akan berbeda. Jadi kemudian bangkit kembali Pak, yang disiksa lagi, berangkat lagi, yaitu jalannya menuju ke nerakanya Allah, menuju ke surganya Allah sesuai dengan perbuatan. Tapi Bapak Ibu jamaah semuanya dijamin kata Nabi, siapa yang cinta, siapa yang mengikuti ajaranku, dia mahabbah kepadaku kata Nabi, nanti bisa berjabat tangan dan campur di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini masuk surga semua Pak nanti Pak. Masuk surga, cuman masalah lama dan enggaknya wallahu a'lam bishawab. Ada yang masuk lama, ada sebentar diangkat lagi, ada yang masuk lagi diangkat lagi, tinggal tergantung amal perbuatannya. Saya berdoa jamaah semua ini selamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini walaupun di lorong-lorong gini dijamin oleh Rasulullah. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan nanti, saya ceramah dipesan sama Pak Ustadz Sudrajat sampai jam 2:30 pagi. Ya. Bapak Ibu kuat kira-kira? Sampean nak saya yang teler ngawur aja. Saya lihat jamnya Pak Ustadz Sudrajat jam 9:15. Insya Allah jam 10 tepat saya selesai. Insya Allah 45 menit insya Allah sudah cukup. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku kalau mau mencontoh suri teladanku, insya Allah mempunyai keselamatan dunia sampai di akhirat nanti. Tidak peduli siapapun, kalau sudah mencontoh suri teladan Nabi, insya Allah akan membawa manfaat dan kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi barang siapa yang meninggalkan sunnah dan ajaranku kata Nabi, akan ketinggalan hidup ini dengan nilai sengsara dan tidak membawa manfaat dunia sampai di akhirat. Banyak umat Islam yang mahabbah kepada Nabi, tapi tidak cinta kepada Nabi, dengan amalan sunnahnya juga tidak dikerjakannya. Maka malam ini ada 3 amalan. Yang rendah-rendah aja Pak Ustadz Sudrajat kita lakukan, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang rendah-rendah aja insya Allah bagus. Rasulullah itu kayak kita, Rasulullah itu amalannya juga tidak terlalu tinggi-tinggi, bagus, enak dilihat, enak didengar. Bayangkan keluar dari masjid selesai sholat, dia ngajak ngaji di depan. Bayangkan ngaji, dia kayak semacam jaulah gitu duduk. Selesai dia ngaji, dia bilang begini, jamaah semuanya kita ini silaturahim. Bayangkan malam ini juga silaturahim. Kita ini silaturahim sekaligus sambil bertalabul ilmi. Begitu sudah kumpul Pak, rupanya ada yang nggak ikut. Dia keluar. Di sebelah Mu'az ada kawan yang akrab itu melihat. Di samping dia keluar, jamaah itu nggak ikut ngajinya Nabi, ngikut itu. Kemudian ada yang jalan di depan masjid itu, nggak berhenti, dia terus. Marahnya bukan main kawan Mu'az ini. Dipanggilnya, hai Rasulullah SAW lagi berthalabul ilmi, mengapa kamu pergi dan kemudian kamu tidak ikut kami berjalan ke sana? Lihat Rasulullah begitu hebatnya. Kawannya Mu'az ini dipanggil, ta'al ya sahabat, duduklah ke sebelah saya. Apa nasihat beliau? Jangan engkau marahi dia. Itu Rasulullah, jangan engkau marahi dia. Dia mungkin tidak ikut ngaji karena dia berangkat ke situ adalah mencari nafkah untuk kepentingan istrinya, mencarikan nafkah untuk buat hidup. Maka itu juga perintahku dan itu juga perintah ajaran agama Allah. Mungkin orang yang pergi tadi bisa saja ada kepentingan tertentu.
Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya umatnya mencontoh seperti itu, nilai etika dan sopan santun dalam kehidupan, Masya Allah, nikmatnya bukan main. Coba kalau sekarang ada yang nggak pernah sholat, baru sholat ke masjid mesti ngomong, "Tungaren Pak, kamu kok sholat?" Jangan. Nabi tidak pernah bilang begitu. Etika dalam kehidupan Rasulullah pantas kita contoh. Sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Maka contohlah dalam kehidupan. Di akhir zaman nanti Pak, ada yang dia Islam dan senang Nabi mahabbah, tapi belum sanggup untuk mengerjakan sunnah dan ajarannya. Banyak, tapi cinta. Jangan dimarahi, jangan diolok-olok. Makanya kalau ada maulid Nabi ini Pak, lihatlah. Ada yang nggak pernah ke masjid, datang. Ada yang nggak pernah sholat, datang. Pengen mendapatkan nilai syafaat Nabi. Siapa tahu dengan datangnya maulid Allah memberikan hidayah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bisa. Cobalah. Kalau orang yang nggak ngerti kan begitu ini, wow, kamu nggak pernah sholat, nggak pernah apa, ngapa ikut? Lihat. Sampai saya pernah ngelihat di YouTube-nya Gus Baha. Gus Baha itu cerita kepada jamaahnya, dia bilang begini, saya sekilas saja, umat Nabiullah Muhammad itu ada yang cinta tapi belum sanggup untuk mengerjakannya. Tapi tidak perlu kita tegur dengan kata-kata yang kasar, sebab suatu saat akan lebih baik dibandingkan orang yang menegurnya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah. Yang pakai tato, pakai peci, datang bersalawat. Kata Gus Baha, kiai besar. Ada yang dia nggak pernah salat, tapi begitu maulid Nabi dia datang dengan menyampaikan salawat, kemudian dia hadir mendengarkan itu. Masya Allah, kalau Allah nunjukkan hidayah, lebih baik akan datang kebaikan bagi dia dibandingkan dengan yang mengolok-olok sudah tidak berbuat baik kepadanya. Maka tidak boleh. Itulah Rasulullah ajarannya itu. Begitu hebatnya. Ya, yang hadir malam ini segini banyaknya ini belum tentu yang ngikuti seperti Rasulullah beneran. Ya kita ini nggak bisa Pak, kayak Nabi beneran nggak bisa. Yang penting berbuat baik, kebaikan. Iya, nggak bisa kita nyontoh Nabi beneran, nggak bisa, susah. Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Nah kalau kita kan sholatnya nggak sampai bengkak, nggak sanggup kita, nggak bisa. Jadi kita ikuti perilaku dan tata keramanya. Apa 3 yang ingin saya sampaikan yang rendah saja? Wahai umatku, saya menebarkan ajaran Allah, mendirikan satu negara yang hancur. Cuman 3 yang saya tunjukkan dalam kehidupan. Saya berhasil membentengi negara yang hebat. Tadinya jahiliyah total, tidak mengerti apa-apa, hancur peradaban, rusak politik, rusak ekonomi, rusak hukum, hancur, tidak ada hukum seperti di hutan rimba. Siapa yang kuat itulah yang menindas. Saya perbaiki kota Makkah dengan waktu 13 tahun 6 bulan selesai. Apa? Cuma 3. Yang pertama, akhlakul karimah saya tegakkan. Maka malam ini kita nanti pulang dari maulid, kita periksa, kita koreksi dan sekaligus kita ikuti akhlak dan tata krama hidup Nabi. Insya Allah sopan santun, mental, itu yang kita perbaiki. Bersama tetangga Rasulullah, lihat indahnya. Suatu saat berangkat sholat asar Pak Nabiullah, ketemu ibu janda yang rumahnya di bawah pohon kurma. Suaminya wafat tatkala perang, tinggal sendirian, punya anak 2. Dia pergi ke Taif dan ke Yasrib. Sampai di Yasrib ada penyakit wabah itu, meninggal dunia dua-duanya. Dia sendirian, umurnya hampir 90 lebih. Rasulullah baru umur 17 tahun. Begitu salat, dia negur duluan, ngelihat ibu itu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Muhammad. Mau kemana?
mau sholat ibu? Sehat? Sehat alhamdulillah. Mari ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu janda ini. Kira melangkah 5 langkah Rasulullah dipanggil sama ibu janda itu. Muhammad, iya ya ibu, selesai sholat asar mampir ya Muhammad ke kediamanku dan ke rumahku ini. Insya Allah. Betul Pak. Selesai sholat asar langsung jamaahnya dikasih tahu berdiri. Selesai beliau bilang, saudara-saudara yang ikut saya, siapa mau kemana ya Muhammad? Saya tadi berangkat ketemu ibu janda yang rumahnya di bawah pohon kurma. Maka dia bilang tolong nanti mampir ke rumahku. Maka siapa yang ikut mampir ke sana? Saya ikut ya Nabi. Berangkat ada sekitar 15 dan 20-an lah orang yang ikut berangkat ke sana ikut. Sampai di sana, assalamualaikum ya ibu. Waalaikumsalam ya Muhammad. Saya malu, ndak ada tikar, ndak ada. Cuman satu. Nggak apa-apa. Kata jamaah semuanya, ya Muhammad, sajadah yang ini aku gelar semua. Digelar sajadahnya di atas pasir itu. Begitu duduk, Rasulullah nanya, ya ibu, apa saya diperintahkan mampir ke sini? Cuman satu ya Muhammad, doakan suami saya mati iman dan mati Islam. Maka Rasulullah mengangkatnya dan berdoa. Selesai berdoa, sahabat berdoa. Selesai berdoa, maka Rasulullah terus pamit. Jadi namanya berdoa itu ya Rasulullah itu mengangkat tangan, tidak perlu diributkan. Ada yang mengangkat tangan terus kemudian diributin. Ini Rasulullah itu doanya ngangkat tangan. Nggak ada yang nggak angkat, ya sudah nggak apa-apa. Jadi nggak perlu diributkan. Ya, nggak perlu ngolok-ngolok. Kalau ngolok-ngolok malah yang doanya nggak jadi, malah dosanya gede. Berantem di situ pukul-pukulan, malah dosa. Nggak boleh. Itulah amalan yang kecil-kecil ini yang kita lakukan, Pak. Ini orang melihat amalan yang besar-besar tapi tidak bisa melaksanakan, tapi memperbanyak dosa dan tumbuh permusuhan. Akibat karena hilang nilai mahabbah kepada Nabi, maka tinggalkan segala amalannya dan rugi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Still sekali. Tidak boleh. Orang lagi sholat, belum tentu dia di sholatnya benar. Baru mengatakan, baru duduknya salah sudah ngomong, mana diterima duduk model begini. Nah. Jadi tidak bisa. Tidak lama lagi Bapak Ibu, ini loh akhlak amalan yang kecil-kecil ini. Rasulullah diundang orang kaya, dia pakai undangan, dia tulisan tinta emas. Di sebelah Masjidil Haram ke sana dikit, itu sekarang yang ditempati ada Masjid Kucing namanya dulu, di ini kan. Itu dekat Pasar Seng masuk ke dalam. Dulu itu masjidnya Khadijah. Begitu ini sampai di sana ada orang yang kaya pada masa itu. Diundang, assalamualaikum ya Muhammad, hadirlah ke tempatku. Aku akan syukuran anakku, maka hendaknya kau bisa hadir di tempatku. Dibaca oleh Nabiullah Muhammad selesai salat maghrib. Rasulullah bilang kepada jamaah, saudara-saudara, sebentar kita meniuni undangannya. Ada yang mau ikut? Saya ikut ya Nabi. Berangkat selesai sholat maghrib, sampai di rumah tuan yang kaya raya, belum ada yang datang. Nabi sudah datang duluan. Tuan itu lari dari dalam merangkul Rasulullah. Saya malu ya Muhammad. Tetangga kanan kiri belum datang, tapi engkau sudah datang duluan. Saya malu ya Muhammad. Kata Rasulullah, jawabannya indah. Saya tidak apa-apa. Saya seorang muslim, apabila diundang maka saya memenuhi undanganmu. Maka saya malu, tidak perlu malu. Saya hadir memenuhi undanganmu. Tafadhal ajlis ya Muhammad, silakan duduk. Baru tetangga kanan kiri datang. Lihat. Ada satu nilai etika Rasulullah dalam tengah masyarakat, tidak pernah membedakan status. Rasulullah diundang orang yang nggak punya, dia datang. Tidak pernah meremehkan orang-orang yang rendah. Diajarkan kepada kita supaya kita mencontoh amaliyah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak dilakukan. Rasulullah diundang orang kaya hebat, datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita. Kalau umatnya sekarang banyak yang cinta kepada Nabi, tapi perilakunya tidak seperti apa yang dilakukan Nabi. Coba kalau sekarang diundang orang kaya, sebelum subuh sudah datang.
sudah datang. Apalagi ibu-ibu kalau suruh masak ke tempat orang kaya, sudah lupa subuh, lupa apa kadang-kadang, tapi bukan di Kaliawi, di daerah lain yang banyak. Banyak. Waduh, udah nggak pakai kerudung lagi, pisaunya sudah dibawa sebelum subuh, sudah utek-utek bawang segala sesuatunya. Subuh enggak, asar enggak, duhur enggak, pokoknya sudah sekali tempatnya orang kaya sudah datang dulu. Tapi kalau diundang orang yang nggak punya, lambatnya bukan main. Dulu, kalau sekarang nggak sekarang ya. Lihat. Kalau ada orang kaya Pak, Bu, di zaman sekarang, lihatlah orang menghargainya. Pak Haji di tengah gang, satu gang paling kaya sendiri. Keluar Pak, seluruh gang nanya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya Allah, ini gerimis. Ngapa Pak Haji nanti masuk angin Pak Haji? Enggak, saya mau ke depan. Gang satunya negur lagi, Assalamualaikum Pak Haji. Ya Allah, nanti gerimis, ini masuk angin. Gang satu, seluruh gang negur karena dia adalah orang kaya. Enggak lama ada orang nggak punya lewat, nggak ditegur, cuma diintip lewat jendela. Itu lo mau kemana? Nanti disambar petir, mati orang itu nanti. Ini bukan perilaku ini Pak yang mengakibatkan tumbuh permusuhan dan perselisihan. Kalau tumbuh seperti Nabi Allah Muhammad, insya Allah hidupnya. Lihat Nabi Allah Muhammad, kemana saja orang kafir pun melihat perilaku Nabi iri dan pengin dan berkata, Muhammad orang lain, beda agama, tapi perilakunya saya cinta. Orang kafir Pak pada masa itu, orang non muslim, bahasa kita salut apa? Etika yang dipakai, akhlak tata krama. Sampai saya membaca salah satu sirahnya Nabi pada waktu masih umur 12, 17 sampai 25 dan kemudian umur 26 lebih dikit dia menikahi Siti 20, sekitar 21, 22 menikahi Siti Khadijah seondang janda kaya itu. Dia kalau bertamu Pak, kalau dia jalan itu berjalan dengan orang yang tinggi sama. Kalau berjalan dengan orang yang ganteng, barengan begini, lebih gantengan Rasulullah. Berjalan dengan orang yang tidak ganteng, dia sedang, maka tidak terlalu ganteng Rasulullah. Menyendiri dan dilihat pandangannya hampir sama dan sama. Kalau ini pandangan pendek, sederajat. Kalau dia sudah senyum, giginya laksana seperti kilat dan kemudian indah dilihatnya. Giginya itu bersinar kalau dia mertamu ke tempat Pak Sarimo. Begitu Nabiullah Muhammad pulang, orang lewat di musola mesti nebak begini, wanginya bukan main. Ini mesti Nabi dari tempat Pak Sarimo, ini kelihatannya wanginya bukan main. Nah kalau kita sekarang mertamu kan nggak ada wangi-wanginya, nggak ada sama sekali. Malah kadang-kadang kentut lagi nggak karuannya. Itu Rasulullah dipandang mudah dan senyumnya begitu hebat dan rendah diri, dan orang cinta, tetangga cinta kepada Nabiullah Muhammad, saudara cinta kepada Nabi, satu sahabatnya seluruh dia cinta. Orang kafir pun sampai kadang-kadang dalam kehidupannya cinta kepada Nabi, tapi tidak bisa melakukan ajarannya. Itu Rasulullah mengajarkan kita supaya akhlak itu dijaga. Insya Allah sopan santun, tata krama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis qudsi, Nabiullah diperintahkan Allah turun ke muka bumi, diciptakan Allah, tidak ada lain. Muhammad bu'istu, aku utus kamu ke muka bumi, liutammima, sempurnakan, makarimal akhlak, sempurnakan akhlak yang mulia. Tidak ada lain Pak. Kota Makkah dulu hancur, ekonominya hancur, politiknya hancur, hukumnya hancur, kemudian peradabannya, budaya hancur, semua hancur. Maka Allah menyampaikan dengan hadis qudsi. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya nanya, pernah nggak membaca salah satu kitab yang bunyinya begini, Bu'istu ya Muhammad, negara dan kota Makkah hancur jahiliyah seperti itu, rusak nilai segalanya, maka perbaikilah hukum aturan negara. Ekonomi Makkah hancur pada waktu itu. Allah memerintahkan tidak seperti ini.
Muhammad, aku utus ke muka bumi perbaiki ekonomi kota Makkah. Tidak. Perbaiki budaya Makkah, perbaiki budaya peradaban Makkah, perbaiki hukum yang aturan yang ada di Makkah. Tidak. Tapi apa? Allah menyampaikannya begitu hebatnya. Dengan kekuasaannya dan Nabiullah Muhammad untuk mengantarkan keselamatan, arsalnaka, di dalam kehidupan memberikan satu keselamatan seluruh jagat dunia ini. Dia bilang begini, Allah mengatakan kalam begini, ya Muhammad, perbaiki akhlak orang-orang yang memegang hukum. Bukan suruh memperbaiki hukum, tapi perbaiki orang-orang dengan akhlak orang-orang yang memegang hukum, ya Muhammad. Kalau hukum dipegang orang-orang yang akhlaknya kuat, akhlaknya tinggi, mentalnya kuat, hukum akan terjadi menjadi baik. Tapi kalau hukum dibawa orang-orang yang mentalnya rendah, etikanya rendah, akhlaknya rusak, maka hukum tidak akan menjadikan ketepatan dan rusak nilai hukum itu. Dimanapun kalau yang memegang hukum. Tidak ada Nabi dibilangin Allah, dikatakan Allah, Muhammad perbaiki ekonomi kota Makkah, hancur. Orang yang kaya dia tambah kaya, orang yang nggak punya diinjek-injek, ekonomi tidak ada aturan, maka perbaiki ekonomi. Tidak. Tapi kata Allah, Muhammad perbaiki orang-orang yang punya ekonomi dan orang-orang yang memegang ekonomi dengan akhlak yang baik. Sebab kalau ekonomi dipegang orang yang nggak berakhlak, Pak, Bu, hancur, mentalnya rendah. Maka jangan heran kalau ada di negeri ini ibu dengar dan melihat di TV, kalau ada orang yang bangun, duitnya banyak tapi bangunannya nggak sempurna, sebentar sudah rusak, duitnya banyak. Itu satu, karena yang mengimbang ekonomi dan proyek itu mentalnya tidak kuat dan akhlaknya rendah, hancur. Tapi kalau ekonomi dipegang orang yang punya mental dan akhlak yang bagus, insya Allah. Politik, lihat, hancur pada masa itu. Tapi kata Allah, Muhammad perbaiki orang-orang yang memegang politik dengan etika dan mental yang bagus. Rasulullah tidak suruh memperbaiki politik, tapi perbaiki orang-orang yang, dan beritahu orang-orang yang memegang politik dengan etika dan mental yang kuat. Jangan heran Bapak Ibu jamaah, kalau di gedung yang terhormat, Bapak Ibu sudah biasa sering melihat, karena sekarang sudah transparansi, diantaranya mensos ini segalanya sudah berita, sudah transparan. Kalau ada di gedung DPR itu profesor, doktor, tidak kekurangan ekonomi, dia hebat, kaya raya. Di gedung megah itu kalau ada yang lempar-lemparan kursi, caci maki, olok-olok, itu jawaban Bapak gampang. Orang yang di dalam gedung itu tidak punya akhlak, rendah diri akhlaknya, dan sekaligus mentalnya tidak kuat. Tapi kalau dipegang orang-orang yang punya akhlak, insya Allah akan tumbuh berbaik dan sekaligus tumbuh nilai kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pulang dari pengajian kita mahabbah kepada Nabi. Kita sekarang yang paling bagus ada 5. Yang pertama, kalau kamu sudah pulang peringatan maulid, nyontoh yang kecil tapi membawa manfaat, tebarkan salam tatkala sesama muslim. Jadi jangan malu-malu Bapak Ibu. Jangan waktu salam itu waktu mau pengajian aja, ketemu di pasar pun kalau kita sesama muslim, karena salam itu adalah merupakan doa buat kita antar berdua kita berada. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, mudah-mudahan kau selamat. Warahmatullahi, dan Allah akan memberikan rahmat, wabarakatuh, dan memberikan keberkahan. Itu doa. Selesai ditinggal, insya Allah akan mendapatkan barokah. Jangan pada waktu mau pengajian masuk masjid. Kalau ketemu di pasar, ketemu di mana saja, ketemu di kendaraan, begitu duduk, ketemu, Masya Allah, Assalamualaikum. Itu orang satu bus itu nggak ada yang berani ngomong. Muslim semua, tapi kan nggak pernah ngomong salah, makanya dia bilang. Kalau kita kan sama-sama muslim ketemu, woi, woi, woi. Kata orang agama apa ya itu? Woi itu. Jangan pakai peci kok. Woi. Assalamualaikum. Masya Allah. Rasulullah itu dari umur 8 tahun diajarkan oleh pamannya sampai dia baru umur tahun 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tebarkan salam ya keponakanku.
Iya ya paman. Makanya sama raja-raja yang sama tuan-tuan yang kaya yang punya kambing itu yang mau disuruh gembala dia, begitu sudah kambing datang ada dia langsung dia cabut tangan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Muhammad. Ini kambing 100. Pokoknya saya titipkan kamu dan kemudian kamu gembala. Setiap lahir yang perempuan 2 ekor, kamu 1 ekor. Iya ya tuan. Benar. Assalamualaikum, mau ngangon kambing. Ini kalau ibu-ibu kalau mau pengajian aja salam. Assalamualaikum. Wih, cepit-cepit oleh cium-ciuman ter. Begitu ketemu di pasar, Tapi di wilayah Kaliawi, alhamdulillah, di wilayah RT 3 dan RT 4 tidak tergolong yang seperti saya ceritakan. Selalu menebarkan salam yang banyak di Kota Madia. Ini Kota Madia? Oh ya iya ya banyak ada juga. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW itu senang silaturahim. Nabi itu silaturahimnya Masya Allah. Makanya umat Islam jauh dari permusuhan karena tumbuh ukhuwah. Kalau sudah umat Islam sudah tidak saling kenal, jarang bersilaturahim, maka akan tumbuh permusuhan dan perselisihan dan akan tumbuh ketersinggungan. Silaturahim, sering silaturahim. Kalau umpamanya bertetangga, kalau ada yang sekiranya ada hal-hal yang sekiranya umpamanya perlu diinikan, ya datang. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Ada orang yang mau nikahan mantu, kemudian kita datang, diundang, datang, silaturahim. Ada yang meninggal dunia, silaturahim, datang. Jangan mengaku bahwa saya tidak perlu. Itu yang jauh dari ajaran Nabi, maka tumbuh akan dikucilkan. Rasulullah selalu tanggap silaturahim, ukhuwah, tegur sapa. Dengan ketemu menyampaikan salam, kemudian kita silaturahim. 2 perkara sahabat kalau umatku mau silaturahim. Yang pertama, tawil umurana, akan aku panjangkan umurnya kata Allah kalau umat Muhammad pandai bersilaturahim. Malam ini kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini silaturahim, ini silaturahim. Yang kedua, orang yang suka silaturahim model gini dengan dodo-dodo kita ngaji dan taklim, ini kata Nabi wasi'ar rizki, akan diluaskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Babinsa, ini semuanya beli nih Pak Babinsa. Ini beli nih. Kalau yang nggak datang nggak mungkin dikirim sama Pak Sarimo, nggak mungkin lah. Nggak datang nggak dikirim, nggak ada, kan nggak dapat rezeki. Yang datang yang dapat kota, yang nggak datang nggak dapat kota. Kalau nggak dikirim jangan disalahkan yang ngadain. Masa situ ngadain aku nggak dikirim? Karena kamu kata Allah nggak dapat karena nggak mau silaturahim dan nggak mau datang. Iya betul. Iya harus itu. Nggak ada yang dikirim itu. Ya, ini janji Allah lah ini. Siapa umat Muhammad yang silaturahim, aku panjangkan umurnya dan sekaligus aku banyakkan rezeki orang yang pandai bersilaturahim. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapatkan doa dari Rasulullah dan kita berdoa, kita dijadikan orang yang kaya semuanya. Ya di samping kaya harta, kaya hati, kaya segalanya, membawa nikmat dunia sampai di akhirat dan barokahnya ya Bu ya. Untuk apa kaya harta tapi tidak mempunyai nikmat barokah dalam hidup, rugi kita. Tapi saya kemarin baru ceramah Pak Ustadz Derajat, Pak Babinsa dari Mesuji di kabupaten sana itu ngadakin maulid tapi Dharma Wanita dan Ibu PKK. Ada 1.600 atau sekitar dari pejabat dan segala itu adalah 1.600-an lah yang hadir itu. Tendanya banyak. Masya Allah, saya berpikir begini, uahnya itu tumpuk-tumpuk segala kan. Inilah menandakan kata Rasulullah, orang yang bersilaturahim kalau nggak ada pengajian belum tentu akan datang namanya kotak-kotak begini. Nggak ada, karena memang Allah sudah janjikan orang yang akan kumpul di situ pasti ada rezeki. Ini tadi lihat dari bakso ini, dari bakso itu karena mau silaturahim ya Pak. Kalau nggak mau silaturahim, yang punya bakso itu nggak mungkin digerakkan oleh Allah. Cobalah minta ke sana, kalau bukan Anda untuk kebaikan begini, belum tentu. Karena untuk silaturahim maka diberikanlah dari bakso ini Pak. Siapa ini tadi Pak ini? Pak Mul tadi mau bakso gini, Pak bakso 86 buat gini, Masya Allah.
Luar biasa. Tapi saya tanda tanya selesai itu Pak. Saya ini ceramah keliling ke provinsi Lampung ini. Saya satu pengen neliti tentang kue rezeki yang diberikan oleh jamaah. Saya ke Mesuji kemarin, saya juga teliti. Begitu ibu PKK mau pulang, kotaknya ini Pak Derajat nggak dimakan, belum dimakan. Saya tanya, ibu ada apa Pak Ustadz? Coba buka. Saya dibuka dia, saya lihat. Kenapa Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Isinya 3. Saya ke Waikanan Pak, ceramah pada waktu zaman Pak Tamanuri, zaman Pak Zainuddin, zaman Pak ini semuanya. Masya Allah, begitu tendanya banyak orang ini bawa ini. Saya periksa, buka kotaknya Pak. Begitu 3 isinya. Saya ke kantor gubernur. Dari mulai gubernurnya dulu pertama Pak siapa itu? Yang ininya ada Pak Sarudin, Pak ininya semuanya itu. Begitu saya diundang ke sana ceramah, saya ini yang kawan yang ini pegawai itu saya lihat di bawah ini. Coba saya lihat 3. Di mana saja 3. Rupanya seolah-olah saya bilang dalam hati, apa ada konsensus dari peraturan gubernur bahwa pengajian itu kotaknya kuenya isinya 3. Di mana-mana 3 isinya. Ini 4. Alhamdulillah, berarti beda kalau gitu. 4 beneran? Alhamdulillah, iya. 3. Maka ibu ketua PKK dan ibu bupati, saya kasih tahu bupati, makanya besok kata Rasulullah, kalau orang yang pandai memberikan sedekah kepada orang-orang yang menuntut ilmu seperti silaturahim ini, Allah akan menambahkan rezeki bagi ibu. Maka kalau bisa nanti dipesan ajudannya, kalau ada pengajian di kantor bupati, di mana majelis taklim, isi kotak itu 6 kue. Yang 3 dimakan ibu, yang 3 dibawa pulang dikasihkan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, isinya alhamdulillah Pak, beda jauh semenjak Pak Lukman datang ke Mesuji. Jadi sekarang Bu Bupati itu ngasih 6, gede-gede, kotaknya juga besar. Saya makan 3, sekarang yang 3 untuk Papa dan untuk Bapak, dimakan sama suaminya. Saya yakin ibu yang sering memberi kue kepada suaminya karena kita tidak dimakan sendiri, suatu saat dia pamit, Pak saya pengajian, ya berangkat, nggak ada dilarang karena sudah atas ngomong begini, jangan lupa kuenya nanti. Bahkan nggak pengajian Pak, suaminya nanya, Ma nggak pengajian lagi. Coba kalau cuma dikasih 3, istrinya Hawa dimakan semua, habis. Kecuali kalau orang yang ada cucung, ada apa ingat, habis. Sampai pulang ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Kok nggak bawa apa-apa? Cuma 3. Tapi kelihatannya Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya tidak meneliti yang seperti itu. Sebab kalau ngaji itu tidak ada kuenya, rasanya seperti sayur tanpa garam. Betul. Pelongak-pelongok kalau ini. Bahkan kadang-kadang ada yang Noel. Ini gimana panitianya ini? Apalagi kalau ketemu ibu-ibu. Saya ngisi pengajian ibu-ibu Pak Ustadz Derajat, Pak Kiai, di Pasir Gintung di bawah gereja itu ke sana ke dalam naik tempatnya Pak Ustadz ya ke atas ini ada musolanya itu. Jadi dia nggak ngerti, saya masih pakai motor itu. Ibu-ibu jangankan cuma 3 atau ini kecil aja diomongin. Kuenya itu kecil, dia ngomong. 3 orang ibu-ibu naik, saya mau pulang, dia juga nggak tahu kalau saya di belakangnya. Dia ngomong gini, Bu, ya Allah panitianya gimana? Mosok ketanda kecil benar. Saya lewat Pak, begitu saya lewat, langsung dia jerit, ya Allah ada Ustadz, saya ngomong begitu. Tuh bayangkan. Apalagi kalau 2 apa 1, kecil pun diomongin. Apalagi nggak ada, tambah seminggu kemana-mana cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu-ibu silakan hadir. Ada pengajian Isra Mi'raj di musola kita. Tapi mohon maaf tanpa kue. Itu orang yang enggak ininya mesti ngomong, alah males. Banget amit jambang bayi orang kok pelitnya gitu. Enggak berangkat. Ngapa sedikit? Karena enggak ada kuenya.
Kalau ada kuenya gini, samping janji Allah akan ditambahkan rezeki, membawa kenikmatan dan diberikan barokah oleh Allah. Orang yang bersedekah akan ditambahkan rezekinya, orang yang beli telur bergantung-gantung ini juga akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbal baliknya. Sebab kalau orang pelit, dia jauh dari nilai kehidupannya, akan menemukan keberkahan harta. Maka orang-orang yang suka gini, Assalamualaikum Bapak Ibu jamaah masyarakat, ada peringatan Maulid. Enggak usah tanpa dikeliling dengan map dengan segala sesuatu, panitianya ditemui, itulah yang nyontoh Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu berapa telur? Itu sudah saya siapkan 15 peti. 15 peti itu. Kalau bisa nanti buat perahu yang besar. Kita arak di Jalan Kartini sampai Raden Intan. Dan kita bawa ini salawatan dan semuanya. Pokoknya masalah telur urusan saya. Dari siapa Pak? Enggak usah ngomong. Lillahi ta'ala karena Allah. Saya senang orang yang keras begini tapi suka ngasih Pak, daripada orang yang suaranya lembut tapi pelitnya naudzubillah. Karena ada orang yang suaranya lembut tapi pelitnya naudzubillah. Tapi ada yang kasar. Ibu-ibu mau pengajian? Iya. Nanti ambil duit ke saya untuk ustadznya. Benar ya Pak? Iya, ambil. Begitu diambil. Ini Bu, ini uang 15 juta. Yang 10 juta untuk buat apa namanya pengajian majelis taklim, yang 5 juta kasihkan ustadznya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya senang yang begini daripada yang suaranya lembut tapi pelitnya naudzubillah min dzalik. Ada ibu-ibu mau pengajian, dia kaya cuman sambil pegang tangan. Mau pengajian ya Bu? Iya. Saya senang juga kalau ada pengajian, tapi pelitnya naudzubillah. Nggak pernah sedekah. Iya, tapi di sini kan nggak ada. Alhamdulillah. Buktinya sekarang lihat ini, sampai pagar ini telur semuanya di jamaah. Hebat. Apalagi itu, Masya Allah. Amalia Nabi, akhlak Rasulullah. Kita yang rendah-rendah saja, hormati tetangga, pandaikan silaturahim, rendahkan bahasa. Jangan menjadi orang yang mudah emosional. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya, kalau perlu masalah, jangan sampai kamu akan tumbuh permusuhan, tapi tumbuhkan akur, ukhwahkan dalam berbicara. Lihat sekarang banyak orang-orang yang pintar cinta Nabi tapi musuhan. Masya Allah, saya kadang-kadang heran. Orang-orang yang kiai-kiai yang ngerti-ngerti paham-paham itu saling tuduh-tuduhan, saling olok-olokan. Masya Allah. Iya, kasihan saya kadang-kadang. Mbok janganlah. Kita ini sama-sama, belum tentu yang dikatakan kiai hidupnya akan seperti yang didambakan dan berada dalam surga. Orang yang ahli rukuk dan sujud belum bisa didambakan dan bisa tentu masuk surga. Orang-orang yang hebat menurut manusia belum tentu nanti di sana ditempatkan di sisi layak. Tapi kata Nabi, orang-orang ahli rukuk dan sujud adalah orang-orang yang selalu menghargai ciptaan Allah, termasuk makhluk sama manusia. Kalau sudah nggak permusuhan sama manusia, insya Allah, lihatlah. Sittatu asya, kata Nabi, tuhbitul amal. Hai umatku, ada 6 perkara yang merusak nilai amal ibadahmu. Salatmu bagus, puasamu bagus, ibadahmu sempurna, seolah-olah bakal mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Tapi fakta dalam kehidupan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka hilang nilai pahala itu. Apa kata Rasulullah? Istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, itu orang yang ibadahnya rusak dan tidak ada pahala. Sholatnya rajin tapi tukang, aduh, ngomongin orang nggak ini, pokoknya mencari kesalahan orang lain, dirinya nggak pernah disalahkan, seolah-olah dia paling hebat yang bakal masuk surga. Masuk, kata Nabi, hilang pahala yang kamu sujud itu, rusak dan tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di hadapan Allah. Maka hati-hati, nggak ada orang yang cuman saya baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Yang penting baik sama manusia, nggak boleh. Saya baik sama Allah tapi tidak baik sama manusia, enggak. Dua-duanya hablum minallah selesai, hablum
90 minan nasnya juga harus selesai, insya Allah. Jadi kita sholatnya rajin, berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai sholat tapi nggak setegur. Ke masjid sebelah lewat sana, sebelah lewat sini. Begitu gaduhan mundur dia. Aduh ya Allah. Salat dia, tapi nggak baik, rugi. Istighalu bi uyul qalbi. Apa yang kedua? Qaswatul qalbi, kata Rasulullah. Hati yang kotor akan merusak, iri, dengki, syirik, suudon, fitnah, ujub, hilang pahalanya, rusak akibat karena itu. Rajin dia sholat, tapi musuhan akhirnya karena tumbuh itu tadi, iri, dengki, wasa, rusak. Mau kemana Pak? Biasa ke masjid. Tapi nanti saya kalau ada dia mungkin balik cepat, saya nggak dikir-dikir lagi. Males saya dengan ada dia. Kok gitu ya? Ini nyontoh siapa? Rugi dia jendat-jedit kata Nabi, tapi tidak mendapatkan pahala dan rusak. Orang yang baik itu seperti Rasulullah, lihatlah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat salat. Ada yang salat kadang-kadang tidak sebaik seperti yang disampaikan. Ada yang kadang-kadang dia mengerjakan sholat, kadang-kadang enggak, Nabi sudah bilang begini saja, perbaiki sholatmu. Nabi tidak marah, kemudian tidak langsung kamu ini kafir, nanti masuk neraka, jelas kamu ini. Karena tidak, Rasulullah menasihati dengan baik, perbaiki sholatmu. Itu pertanggungan jawabmu. Bukan Allah yang perlu sholatmu, tapi engkau yang perlu sujudmu kepada Allah. Nabiullah rendah, bahasanya bagus, pandai bersilaturahim, menebarkan salam di tengah kehidupan masyarakat. Selalu hidupnya mempunyai nilai perhatian sesama orang-orang yang lemah. Masya Allah, kalau ada tetangga yang agak jerit dikit aja sudah langsung, semalam ngapa Bu, Pak, kok kelihatannya anak itu nangis semua, begini. Nah, diberikan solusi. Ini enggak, begitu ini enggak dilihat. Nah, kapok mau kapan kamu kali ini? Baru tahu kamu ya. Rusak ini, nggak nyontoh Nabi, maka hidup tidak ada ketenangan dan ketentraman. Jauh dari nilai itikaf, hubungan sesama manusia kita tumbuhkan kasih sayang. Maulid Nabi memperingati Rasulullah, lahirnya Nabi beliau yang kita contoh ada suri dan beliau. Kalau kita sudah ketinggalan jauh, kita tidak tahu. Tahunya kita mengerjakan sholat adalah dari ulama. Al ulama warasatul anbiya. Karena kita tidak tahu sholatnya Nabi. Maka tidak perlu kita berantem Pak, kalau dari sholatnya Nabi cuman Mu'az bin Adnan yang pada waktu diajak dia bilang begini, Mu'az, sallu kama ra'atani usalli, salatlah seperti sholatku, karena diajak. Itu yang waktu hidup. Nah kita ini kan nggak tahu Nabi. Makanya kalau ada yang agak salah-salah dikit, tidak usah ribut. Yang tidak menyangkut rukun. Lihat Pak, di musola Nurul Yakin mungkin ada orang datang, bingung Bapak. Ada yang takbir begini, Allah, dimajuin, baru ditarik. Ada. Nggak perlu ditegur, nggak perlu diinikan. Ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai begini-gini. Nggak apa-apa, itu bukan rukun. Nggak perlu. Tapi bagaimana ketawaduan sholat? Ikuti imam. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ada namanya tata krama dan ketawaduan sujud. Takbir sesuai dengan Nabi, lurus dan seperti biasa. Tapi kalau dia berbuat itu, nggak batal sholatnya dan nggak rusak sholat. Karena dia kehusuan dia. Karena kita tidak tahu dulu. Oh saya ini sholat Pak, tahu dari sholat dari bapak saya. Taklid saya dulu nggak ngerti, begitu sudah ada ngerti-ngerti akhirnya oh ini perintahnya dan ini. Itu perlu. Ada yang tahiyat akhir itu kadang-kadang kan ada yang nongkrong, kadang-kadang itu orang yang nggak ngerti, mana itu tahiyat akhir kok nongkrong, mana sah sholat? Enggak boleh, enggak apa-apa. Cuman yang bagus kan ikuti Rasulullah, sholatnya ya seperti biasa. Dia tawadhu, kakinya ke belakang dengan menendang ini. Kalau seandainya ada orang yang dia punya sakit atau karena ada gangguan, ada apa, kemudian nongkrong, ya enggak apa-apa. Enggak perlu diinikan.
Kata Imam Syafi'i itu kalau seandainya ada seorang salat, kalau memang dia tidak tahu dan itu dibolehkan atau tidak melanggar aturan salat dan tidak menjadikan rukun, karena duduk itu adalah tidak menjadikan rukun, secara tempatnya kaki. Istilahnya sambil tahiyat terakhir itu sambil sila pun boleh, tidak apa-apa. Sila gitu terus ini. Tapi kan jangan, karena ada aturan yang tata krama dalam tawadhu salat. Jangan sampai nanti punya cerita dan sejarah begitu dari saya, dia ngomong begini, kata Pak Lukman tahiyat terakhir itu sambil sila terus asyhadu alla boleh. Ya jangan, nanti ininya itu seandainya ada yang terjadi. Apa permasalahannya? Jangan menjustis dan jangan menuduh orang, akhirnya tumbuh permusuhan. Nabi bahasanya wa mau'izatil hasanah billati hiya ahsan, dengan baik dia jaga tidak tersinggung orang-orang itu. Kalau sudah masyarakat bertetangga sudah seperti itu, insya Allah akan menemukan nilai etika yang bagus, hidupnya sempurna dan tumbuh kasih sayang, ukhuwah, dan akan mendapatkan keberkahan jauh dari permusuhan dan jauh dari perselisihan. Contoh seperti Rasulullah menegakkan ajaran Allah, menegakkan negeri dan mengantarkan kehidupan yang bahagia dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu semuanya jamaah, bisa memakai peci, bisa sarungan, bisa masuk musala, bisa semuanya ini adalah mengikuti jejak ajaran Rasulullah. Jadi kita ini semua sudah mengikuti ajaran Rasulullah. Cuman tinggal kita memperbaiki. Kalau kurang kita perbaiki. Kalau sekiranya ada yang mbak mengerti kita tanya. Kalau sekiranya ada saudara dan sahabat kita tidak sama, maka kita jangan tumbuh emosi. Rendahkan hati. Itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan baik. Tidak tumbuh permusuhan. Mudah-mudahan di RT 3, RT 4 di wilayah kita ini tergolong orang yang dijauhkan dari permusuhan, tapi ditumbuhkan ukhuwah dan kasih sayang. Jangan membedakan mana yang kaya, mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang itu. Semua itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapanku aku tidak melihat siapa bajunya yang hebat. Saya tidak melihat waktu di dunia siapa yang paling kaya. Saya tidak melihat nanti di hadapanku nanti manusia siapa yang paling pintar dan siapa yang paling hebat. Tapi yang saya lihat adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bakal dilihat. Semua sirna, tapi keimanan dan ketakwaan yang dijamin oleh Allah. Jadi tidak ada kalau di dunia kalau kita baik insyaallah bagus. Yang kedua, 3 menit lagi Pak. Bukan ini jam 10 benar saya bilang mana. Yang kedua, Rasulullah menebarkan ajaran Allah, membangun negara. Pertama adalah akhlak yang ia pondasikan untuk mengantarkan menjadi baik. Sebab kalau manusia ini sudah tidak diatur etika dan tata krama, hancur. Tidak usah jauh-jauh Pak. Suami istri dalam satu rumah tangga, kalau sudah akhlaknya rusak, suaminya nggak punya etika, istrinya nggak punya akhlak, anak-anaknya juga rusak akhlaknya, hancur rumah tangga itu. Istrinya nggak pernah pamit sama suaminya, padahal etika seorang istri kalau mau keluar harus pamit kepada suami. Tapi nggak pamit, nyelonongan. Mau kemana mah? Urusan amat. Mau keluar urusan saya, berangkat. Neraka rumah tangga seperti itu. Apa? Bukan karena kaya, bukan karena orang hebat, tapi karena nilai etika berbuat pergaulan tidak seperti Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Benahi etika di rumah tanggamu. Seorang istri mau berangkat, suaminya lagi ngerokok, lagi di depan, lagi di belakang. Dicari Pak. Pak, ada apa Ma? Saya di belakang. Sebentar, saya mau pamit. Dicium tangannya. Assalamualaikum Pak, doakan mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki dan supaya selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Surga rumah yang seperti ini. Tapi kalau kayak yang tadi nggak punya akhlak itu, mau kemana Mak? Urusan amat apa ini? Mau keluar sama kawan-kawan saya juga urusan saya. Itu pulang Pak. Sudah nggak ada yang seteguran, masih berantem. Hubungan apapun akan tumbuh kacau. Suaminya mau berangkat, pamit sama istri. Ma, doakan Bapak ini mau jual tanah 16 hektar. Nah, mudah-mudahan dapat untung. Mari ya Ma. Iya ya Pak, saya doakin mudah-mudahan dapat. Allah memberikan rezeki.
Suaminya mendoakan, istrinya mendoakan, saya doakan Pak mudah-mudahan dapat rezeki. Didengar oleh Allah. Benar. Sampai di sana beradu-beradu 16 hektar yang beli dari Jakarta. Dia ditawari 150.000 per meter. Rupanya dia nawarkan orang Jakarta mau dipakai untuk gedung besar. Ditawarkan 250. Deal 250. Dia 16 hektar dapat untung 100.000 dari dia. Belum upah dari yang 150.000. Pulang bawa uang 600 juta. Begitu pulang, assalamualaikum ma, berkat doa mama. Inilah Pak, makanya kalau punya istri harus dijaga betul. Jangan sampai meremehkan perempuan. Kalau sudah doa begitu. Makanya kalau istri sudah doa, ya Allah mudah-mudahan suami saya tidak kawin lagi, nggak mungkin kawin lagi. Maka karena ibu nggak pernah doa begitu, makanya suaminya tukang kawin. Makanya malam itu doa ibu-ibu yang sini, doa ya Allah suamiku mudah-mudahan tidak nikah lagi. Ibu kan nggak pernah terselip ngomong begitu. Ini cerita sama orang. Jangan sholat tahajud malam berdoa ya Allah mudah-mudahan tidak berpaling kepada siapa ya Allah, palingkan kepadaku dan suami saya mudah-mudahan tidak menduakan saya. Insya Allah ibu kan nggak pernah doa. Kalau sudah selesai nikah baru ribut karena nggak pernah doa. Mulai malam ini doa. Bapak juga doa. Bapak juga doa. Ya Allah mudah-mudahan walaupun istriku sudah berdoa, tapi mudah-mudahan saya berdoa Allah tetap membolehkan saya membuat nikah. Gitu. Jadi dibatalkan doanya orang perempuan. Jadi tetap nikah lagi. Gitu. Orang laki-laki kan pinter kalau ini. Nah, itulah. Begitu 600 juta dibawa masuk, dirangkul suaminya, dicium tangannya, masya Allah Pak, alhamdulillah. Begitu sudah ditaruh di meja, Pak ini duit beneran apa duit main-mainan? Ya Allah mah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Istri berdoa sekali, Pak, saya doakan dapat rezeki. Bukan karena ini, tapi ajarannya mengantarkan kata Rasulullah, kalau kamu negerimu kamu bangun dengan tumbuh akhlak, insya Allah rakyatnya ngerti kepada pemimpin, pemimpinnya hormat kepada rakyat, rakyat menghargai kepada pemimpin, tumbuh negeri akan hebat. Tapi di negeri ini lihat, rakyat mengolok-olok pemimpin, pemimpin mengolok-olok rakyat, nggak pernah selesainya, sampai mati tidak akan pernah selesai negeri ini gara-gara perbuatan itu. Coba Pak, Bapak sampai mati nanti pasti masih olok-olokan. Cinta kepada Nabi, tapi meninggalkan perilaku Rasulullah. Akhlaknya sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di negeri ini. Maka yang paling bagus, tidak usah tinggi-tinggi kita sama tetangga ini aja. Biarlah nanti pemimpin itu masuk neraka semua, kita yang penting kan nggak tahu. Membawa rakyatnya tapi tidak bisa memberikan contoh dengan baik. Rasulullah tidak seperti itu. Ini memperingati maulid Nabi diadakan ini, tapi perubahan sikap tidak ada. Sampai kapanpun tidak akan mendapatkan keberkahan dan kenikmatan kalau hanya mahabbah tetapi tidak memperhatikan perilaku Rasulullah. Yang penting pelan-pelan dari mulai awal, tebarkan salam, menghargai orang, tidak bersinggungan, tidak rasa iri, tidak rasa dengki, tidak suudon, tidak fitnah, tidak ujub. Masya Allah, indah hidup ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapaknya anak barusan beli sate 15 tusuk. Kemudian tadi malam ditambah lagi 100 tusuk dari ini. Ini sisa 50 tusuk. Maka yang 50 tusuk untuk ibu dikasihkan ke tanda kanan kiri. Masya Allah, tanda murah hati. Tapi kalau satu bank itu pelit semuanya, maka akan pelit semuanya juga. Tetangga dapat kurma, dapat rambutan. Berangkatlah suaminya ke musola. Mau kemana Pak? Ke musola. Pulang dari musola dia ngomong, Ma, kurma dan durian itu sudah dikasihkan sama tetangga. Ay males lah Pak, dia punya durian dia nggak pernah ngasih kita, ngapain ngasih dia? Sebelahnya ditanya lagi, Ma, kenapa nggak ngasih ke sebelah? Papa nggak pernah di rumah, dia kemarin punya semangka aja, saya sampai ngiler nggak dikasih. Ngapain kita kasih dia? Akhirnya dari ujung ke ujung pelit semua. Coba kalau ngasih. Tapi kalau Loman dia suka perhatian dan dia bagus, coba. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam.
Gimana? Saya pulang dari Musala Duren yang dari Kota Agung kemarin ada satu gerobak itu. Ya Allah Pak, sudah saya bagikan ke tetangga kanan kiri sebelah. Tetangga itu kanan kiri, ya Allah, dia punya sedikit aja perhatian sama kita. Akhirnya satu gang suka kasih nasi. Tidak percaya? Boleh dibuktikan. Bener, coba ibu kalau ditanya, Pak, Ma, sudah dikasih? Enggak lah Pak. Dia itu kalau punya pelitnya nanti tidak. Sambil melengos-melengos gitu kan, ya itu namanya perempuan, memang wajar kalau gitu, saking jengkelnya nggak nyiling nontonnya. Kalau nonton Nabi, berikan penghormatan kepada, insya Allah akan indah. Mudah-mudahan selesai peringatan Maulid, tumbuh kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, tumbuh rasa kasih sayang, jauhkan sifat iri dengki. Hati yang kotor tinggalkan, hidupmu akan membawa keberkahan dan Allah akan panjangkan umur, ya Bu ya. Yang kedua, kita contoh amalia beliau. Amalia beliau itu senang sodako. Nah, sudah masuk ini Bu. Kalau selesai peringatan Maulid masih pelit terus, ya berarti nggak nonton Nabi. Ya, tahun ini nyumbang telur, tahun depan nyumbang ayam ingkung. Tahun depan nyumbang makanan, nyumbang itu nyontoh Nabi. Semakin diberikan rezeki, Rasulullah semakin banyak membuat sedekah. Abu Bakar tatkala itu seorang kaya, sampingan dengan dia dan dagang barang dibiayai oleh Khadijah. Bayangkan, Abu Bakar sembelih kambing itu 200 ekor, undang anak yatim piatu. Bayangkan, Rasulullah SAW tatkala dia bersadaq adalah menggembala kambing. Tatkala dia kaya berdampingan dengan Khadijah, karena Khadijah sudah menyerahkan dia hartanya untuk berdagang ke Yasrib, ke Taif, diserahkan Nabiullah Muhammad. Karena kejujurannya dalam berbuat, maka diawasi oleh ini, hebat. Maka begitu ini sedekahnya tambah kuat. Ada yang datang kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikum ya Muhammad. Saya mau cari itu kain yang dari Turki, yang dari ini itu. Saya mau minta 5. Oh iya. Berapa ya Muhammad? Saya belinya 12 real per biji. Jadi tinggal ngalikan ibu 12 real kali 5. Jadi cuma 60. Berapa? 60 ya bunda ya? 60 real. Iya. Kok Nabi nggak ngambil untung? Sudah. Padahal ya memang benar segitu. Apa bisa kita nyontoh seperti Nabi? Jangan. Jangan nyontoh Nabi. Bangkrut sampean. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tapi yang penting kamu jangan terlalu berlebihan. Itu loh. Sebab Nabi bilang begini, kamu mau ngasih saya juga boleh, tidak ngasih saya juga tidak apa-apa. Maka umatnya kalau dia dagang, ngambil untung yang kecil juga boleh, kalau yang gede jangan dipikirkannya, khawatir nanti tidak boleh menurut hukum. Kita yang menentukan. Jangan polos bener, oh saya mau nyontoh Nabi lah pokoknya. Begitu ambil dari pasar Minggu, harganya 200.000, pakaian yang bagus-bagus, datang dia. Berapa ini Bu? Ini 200.000 saya belinya. Nah berapa harganya? Ya 200.000. Mungkin nggak seminggu, mungkin bangkrut sudah. Iya, mungkin itu tokonya langsung dijual lagi kayaknya. Nggak bisa. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi, bukan itu. Memberikan hati-hati kepada umatnya. Jangan terlalu akan mengambil barang makanan yang berakibat haram bagimu. Diajarkan luwes begitu. Nggak ada ini. Nggak selamanya kita bisa nyontoh. Yang paling tren itu begini Pak, saya kasih tahu. Tapi jangan tersinggung yang sudah nikah-nikah dan kemudian poligami. Nabiullah Muhammad SAW itu istilahnya mengambil istri disebut poligami karena dia ada sifat menolong. Umat Nabiullah Muhammad, hal poligami ini sebetulnya menurut etika dalam satu perilaku hukum kita tidak mampu Pak. Ada yang bilang saya mencontoh perilaku Rasulullah, saya poligami. Tidak bisa. Hal yang semacam ini. Sifat beliau, perilaku beliau tidak kayak kita. Tapi kalau mau silahkan, tidak dilarang. Tapi kalau yang ininya, contoh itu saja, tidak semuanya yang dilakukan Nabi bisa kita contoh, tidak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan.
Nggak bisa. Istilahnya nggak bisa kita ininya. Boleh ya, kayak itu tadi. Dagang, kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya hati-hati jangan sampai memakan hal yang bersifat haram. Tapi kalau kamu mau ngambil itu, ya silahkan hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kita ini boleh. Hal yang untuk tentang kebaikan, silahkan ambil untuk kepentingan. Karena kita bukan nabi, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ahli sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada tumbuh kebakilan. Maka setiap dia mengadakan apapun perjuangan, membangun Masjid Quba. Pertama kali dia pindah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Yang dibangun itu tidak ada lain. Rasulullah mengumpulkan harta, kawan-kawan dan sahabat dikumpulkan. Bayangkan. Dia adalah orang yang mencomensori sedekah. Sampai dia bilang begini. Allah mengatakan sahabat fa'amma man bakhila wastaghna. Umatku yang bakil-bakil kata Allah, suatu saat di hadapan Allah malu akan menutup dengan mukanya karena dititipi amanah tapi tidak pernah memberikan sedekah dan untuk kepentingan dirinya dan membesarkan kehidupannya, maka akan menyengsarakan baginya, maka malu di hadapan Allah padahal kamu dulu tidak punya apa-apa. Malu. Akhirnya terus bilang begini, sahabat, saya senang sedekah itu karena Islam ini kalau nggak ada duit nggak berjalan. Loh, betul Pak. Gagah apapun kalau nggak ada dunia, nggak ada mal, nggak ada harta, air lemes Pak. Naik bus bawa uang 5.000 padahal bayarnya sudah habis, nggak ada itu. Wah, di busnya cuma tidur aja. Tapi kalau bawa duit banyak, ngoceh dengan sebelahnya. Wah, gini, semangat jalan juga semua. Tapi kalau nggak bawa duit, aduh, ditanya marah. Bawa kemana Pak? Nggak usah nanya-nanya, sudah tahu jalan nanya lagi. Lemes. Islam juga begitu. Perjuangan Islam kata Rasulullah harus ditumpah dengan mal dan harta. Maka kalau ada orang kaya, dia bakhil, maka jangan harap akan mengantarkan siarnya Islam kelihatan. Coba nggak usah jauh-jauh. Maulid Nabi ini nggak ada kue, nggak ada apa-apa, orang nggak mau nyumbang. Lemes Pak, paling yang datang berapa orang, mau kemana? Speakernya nggak ada, ustadznya cuma ngomong biasa, nggak kedengeran. Sudah yang nggak ada gaungnya sama sekali. Mau kemana Bu? Maulid Nabi, tapi kelihatannya saya ini mau balik lagi. Kelihatannya sepi, nggak ada apa-apa. Bapak mau kemana Pak? Mau ke musola, tapi ya gimana? Nggak ada apa-apa sampai sana ya gimana? Balik lagi. Tapi kalau ini Masya Allah semangat. Pulang nanti kita bawa telur masing. Loh, ini nanti dibagi nih Pak. Saya bilang bukan main-main. Nanti pulang kita dibagi telur bawa masing-masing. Insya Allah itu nanti kebagian semua. Berapa dari pagar ujung sampai dari gang lorong itu. Ibu tidak perlu dibawain telur, tidak usah dia. Iya, dia tukang nerima nanti pada waktu di rumah. Ma, ini telur 2 ma dari Masjid Nurul Yakin. Udah, insya Allah. Maka ibu kalau pengajian tidak usah ngambil telur. Ini di kerudungnya telurnya dibawa semuanya. Waduh, ngapain harus rebutan? Sudah punya masing-masing itu. Saya marahin, Bu, rebutan apa? Telur Pak Ustaz. Ya Allah, malu. Telur gitu aja. Apa kata Rasulullah SAW? Diajarkannya kamu bermasyarakat, bertetangga, berkerabat dan bermasyarakat, jauhi dari kebakilan. Sampai Nabi bilang begini, sahabat, as-shadaqatu qaribum minallah. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat sama Allah, sahabat. As-shadaqatu qaribum minal jannah. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat dengan surganya Allah. As-shadaqatu qaribum minan nas. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat dengan manusia. Tapi ingat sahabat, wahwal bakhilu, orang-orang yang pelit dan bakil tidak mau memberi, ba'idum minallah, jauh dari Allah, wa ba'idum minal jannah, jauh dari surganya Allah, wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Betul apa yang dikatakan Nabi. Makanya di Indonesia banyak orang yang kaya, tapi karena pelit-pelit dan bakil-bakil, jangan heran Allah tidak dekat, maka harta yang dititipkan tidak dijaga oleh Allah, maka bubar kehidupannya dengan harta. Masuk penjara karena harta, dibunuh orang karena harta,
Hartanya tidak bermanfaat karena dia tidak pernah memberikan sedekah kepada sesama. Bakhil hidupnya hanya untuk kepentingan pribadi. Itu Nabi yang bilang akan dekat sama Allah. Kalau sudah kita punya harta, Pak, dekat sama Allah, insya Allah nikmat tuh, kan? Iya, gara-gara diolok-olok tadi telurnya jatuh itu. Ya. Pak, awas Pak. Iya, ya. Guling telurnya itu. Gak apa-apa Pak. Ya, di ini keberatan atas itu, telurnya gede-gede bener sih, keberatan atas. Bawahnya kurang pas itu. Dah nggak apa-apa. Itu lihat, orang yang bakhil itu jauh dari manusia. Ibu, bapak, saya ceritakan yang kecil aja. Orang yang bakhil itu baidu minan nas, jauh dari manusia. Ibu-ibu yang di belakang saya tanya, kalau ibu punya suami yang pelit, seneng apa enggak? Kalau yang suka ngasih, deket Pak. Pak, ada apa mah? Ada duit enggak? Suaminya langsung nyamber. Oh, mata duitan kamu. Suami yang ngomong begini Pak, nggak aman kalau masuk ke rumah. Nggak aman, nggak akan diterima dengan baik. Ngomong, ma buatin kopi, mesti jerit. Buat sendiri. Tadi pagi dimintain duit aja nggak dikasih. Tutup pintu, cedot. Nggak aman. Tapi kalau suka ngasih, lihatlah. Akrab deket. Mama, di tas ada uang 5 juta. Ambil 2,5 juta. Yang 2,5 juta untuk apa? Ya Allah Pak, itu perempuan loncat dari kursi. Ya Allah Pak, bener. Iya, saya dapat halal duit itu. Ambil 2,5 juta. Itu suaminya mau ke pasar diantar sampai pagar. Sandalnya kurang bersih dibersihin. Bajunya belum digosokin. Coba kalau pelit, jangankan gosok baju, nemui aja males. Baidum minan nas. Satu. Contoh yang kedua, saya sering mendengarkan ada punya menantu tapi pelit. Itu cerita di mana-mana. Ya Allah bu, saya ini punya mantu 3, tapi yang satu ini pelitnya, naudzubillah min dzalik. Setiap hari raya datang, celali ngasih apa? Tapi kalau yang mantu saya yang 2 ini, ya Allah bu, orangnya perhatian. Pelit mesti diomongin, jauh nanti dari sama mertua. Kalau tidak percaya kita yang punya mantu, bisa juga terjadi. Hari raya datang Pak, yang apa namanya, yang nggak pelit datang duluan silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ordernya, itu yang datang mantunya yang suka ngasih, lari sampai pagar bu, cucungnya digendong. Ayo nak ya, ayo nanti ini ya. Oh masuk semuanya, dua-duanya duduk. Ayo sana makan lontong apa makan ini, emak buat inilah apa lontong ayam bakar segala macam ada. Ayo masuk ke dalam, ayo cucung-cucung makan semuanya. Ini yang nggak pelit disusul sampai pagar. Nggak lama yang pelit datang. Assalamualaikum, dibuka hordengnya, Nadia. Nggak disusul sampai pagar, buka pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ke ini bareng sama siapa sudah datang ya, salaman. Udah makan di dalam sana, nggak banyak kata. Mami masuk dalam ke sini. Karena pelit. Pas mau pulang Pak, pulang. Yang 2 ini yang ngasih, suka loman dan ngasih, suka memberi orang tuanya, maka dia pamit. Ma, karena ini sudah mau hujan, apapun karena tempatnya jauh, saya mau pamit. Langsung dia nyamber. Nah, ngapa sih buru-buru? Kasihan cucung-cucung ini, Mbok, nanti sore aja kalau sudah dingin. Jangan dulu pulang, ditahan yang suka ngasih. Nggak lama yang pelit pamit. Mak, saya ini karena tempatnya jauh, saya mau pulang. Oh ya, cepetan aja daripada nanti hujan apa gimana. Pokoknya lebih baik pulang duluan lah daripada ini. Beda jauh. Ya, nggak usah jauh. Bapak kerja di perusahaan, kalau pimpinannya pelit, tiap hari diomongin. Nongkrong kawan-kawan, baru kali ini saya punya pimpinan pelit. Ya Allah, alhamdulillah minta. Apalah ini ya Allah. Tapi kalau suka ngasih dari jauh udah ditegur. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Dari mana bu? Kok naik angkot? Saya dari Pahoman.
turun. Udah Bu, nggak usah bayar Bu, nggak usah bayar, biar saya yang bayar. Terima kasih ya Bu. Itu ibu ketemu lagi dia dari jauh sudah ngomong, Assalamualaikum Ibu, kapan Ibu bayarin saya lagi? Coba kalau pelit wong pengajian kalau masuk ke masjid, masuk ke musola, kalau ada yang pelit aja towel-towelan kadang-kadang dia ini pelitnya ya Allah, tasnya bagus tapi pelitnya naudzubillah min dzalik. Macam-macam kan. Itu Allah menyampaikannya, orang yang bakil nanti malu di hadapannya. Maka kita jadi orang yang suka bersedekah, tambahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang sedekah telur saya doakan akan diberikan oleh Allah tambah rezekinya. Siapa yang bersedekah jeruk dan segalanya, kopi dan segalanya semuanya yang hadir ini, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini nanti dunia, di hadapan Allah nanti akan dijumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Rasulullah membangun dengan kesopanan, kebaikan, keakraban, silaturahim, kesopanan, tata krama, baik hati dan segala sesuatu negeri. Kemudian dia selalu memberi perhatian, tolong menolong, saling memberikan, meninikan harta, didikan tempat semua Rasulullah memberikan itu. Terakhir kata Rasulullah, saya tegakkan negeri itu dengan ubudiyah, dekat takarub, mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi Bapak sudah lengkap Pak, Bapak sudah nyontoh seperti Nabi. Sholat sudah, sedekah sudah, semuanya sudah. Tinggal nunggu nanti kita bisa bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqa badru alaina, fadafad minhul budurul mislu alaina, qaddu ya wajah sururi Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta istiwaru walli, anta misbahus suduri Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Para alim, para kiai, para ustadz, bil khusus kepada pengurus Masjid Musalla Nurul Yakin dan seluruh jamaah ibu-ibu, apa yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah. Kita tidak ada lain pada malam hari ini mengharap ridho Allah dan sekaligus mengharap syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah malam ini semua diterima oleh Allah dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari pribadi saya. Saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini kepada jamaah yang hadir. Yang benar datangnya dari Allah. Tentunya saya minta maaf kepada pengurus musalla,
kepada para alim, para kiai, Pak Babinsa dan seluruh yang hadir, Bu Lurah dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, remaja Islam, ibu bapak majelis taklim yang hadir. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin tamu yang kami hormati, demikian acara ceramah agama yang telah disampaikan yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Lukman Hakim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini dapat kita ambil hikmah dan manfaat untuk kita bersama. Demikian dari kami selaku pemandu acara, mohon maaf bila mana terdapat tutur sapa kami kurang ramah, kurang santun, dan kepada Allah saya menampun. Dan marilah bersama-sama acara ini kita tutup dengan membacakan lafaz hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.